Hai guys, assalamualaikum, welcome back di Ini Movie Channel. Terima kasih udah mengklik video ini, salam sukses untuk kita semua. Kali ini aku balik lagi akan mengangkat alur cerita film Bollywood yang berjudul Fan dan dibintangin oleh idola banyak umat manusia, yaitu Shah Rukh Khan. Dimana film ini disutradarai oleh Manish Sharma pada tahun 2016 dan diproduksi oleh Aditya Chopra. Film Fan ini sendiri memiliki sinopsis yang menceritakan antara seorang penggemar dan idolanya. Nah, di film ini Shah Rukh Khan berperan ganda sebagai penggemar yang obsesif bernama Gaurav Channa dan seorang bintang film Aryan Khanna. Dan entahlah apakah Gaurav telah oplas atau memang dari sanonya wajahnya sangat mirip sekali dengan Aryan. Gaurav sendiri dari kecil sudah mengidolakan Aryan. Dia benar-benar sudah menganggap Aryan segalanya dalam hidupnya. Gaurav selalu mengikuti gaya Aryan, mengumpulkan foto-foto Aryan dan menempelkan di dinding kamarnya. Dan jika ada yang mengolok-olok Aryan, Gaurav pun membelanya layaknya seperti saudara. Ia benar-benar sangat berlebihan dan terlalu terobsesif dengan Aryan. Apapun akan ia lakukan untuk sang idola. Satu kalimat Aryan yang selalu diingat Gaurav yaitu जहाँ भी हूँ जिस मुकाम पे भी अपने फैंस की फैंस नहीं तो मैं कुछ भी. Dan ia menganggapnya dirinya sendiri adalah junior Aryan Khanna. Seperti apa cerita selanjutnya? Apakah Gaurav akan bertemu dengan sang idolanya? Posisikan diri teman-teman agar enjoy dan kita langsung masuk ke alur ceritanya. Seperti biasa jangan lupa pastikan dulu teman-teman untuk mengklik tombol subscribe-nya. Oke, thank you, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film ini akan menceritakan kisah kehidupan seorang laki-laki bernama Gaurav. Saat ini dia lagi bersiap-siap akan menutup toko warnetnya dan menyuruh anak-anak yang sedang bermain game untuk berhenti. Namun tiba-tiba seorang gadis cantik datang dan meminta waktu 5 menit saja. Karena ini sangat penting, ia ingin mengurus surat rekomendasi untuk visa Amerikanya. Alhasil ia pun dapat godaan dari anak-anak tadi karena ia mengizinkan wanita itu. By the way, wanita ini ialah bernama Neha. Sebenarnya Gaurav ada rasa dengan Neha, hanya ia belum mengungkapkannya saja. Malamnya, seperti tahun-tahun sebelumnya, Gaurav mengikuti kompetisi yang berhadiahkan uang tunai 20.000. Dan itu satu-satunya jalan agar ia dapat mewujudkan impiannya bertemu dengan sang idola Aryan Khanna. Dalam kompetisi ini, Gaurav mengikuti gaya dan akting Aryan Khanna. Dan itu membuatnya untuk kesekian kalinya memenangkan kompetisi. Beberapa hari lagi ulang tahun Aryan Khanna dan Gaurav ingin secara langsung mengucapkan selamat dan menghadiahkan trofi itu. Tapi memang ia sudah gila, Gaurav ingin benar-benar meniru Aryan Khanna. Seperti yang dilakukan Aryan, ia juga ingin pergi ke Mumbai tanpa tiket. Alhasil saat di kereta ia pun dilaporkan kepada petugas oleh bapak-bapak yang merasa terganggu olehnya. Gaurav mencoba untuk menjelaskan kepada petugas itu, tapi petugas itu tak mau tahu, hingga Gaurav mencoba untuk bunuh diri. Dan akhirnya Gaurav pun berhasil sampai ke Mumbai dengan tanpa tiket. Ia juga menyewa kamar 205 di hotel yang pernah sama ditempati oleh Aryan. Ia membayar 2 kali lipat untuk menyewanya karena ternyata kamar itu sudah terisi. Keesokan paginya, Gaurav pun datang ke rumah Aryan yang telah dipenuhi oleh ribuan penggemarnya yang menanti kemunculan Aryan untuk menyapa mereka semua. Semua orang langsung heboh saat Aryan muncul. Namun percuma, Aryan pun sama sekali tak melihat Gaurav yang berteriak memanggilnya. Saat ini diberitakan di TV bahwa Aryan Khanna telah memukul Sid Kapoor, yaitu seorang artis pendatang baru yang lagi tenar dan tampaknya sedang mengambil alih posisi Aryan. Sid Kapoor sendiri tak terima dan akan membawa hal ini ke pengadilan. Gaurav yang merupakan fans berat Aryan tak terima. Ia kemudian
mendatangi Sid Kapoor di lokasi syutingnya dan berpura-pura kalau ia fans berat Sid. Gaurav juga menunjukkan aktingnya untuk mengambil simpati Sid dan berhasil. Sid mengajak Gaurav masuk ke ruang istirahatnya, namun saat Sid mengatakan bahwa kini Aryan Khanna telah habis, Gaurav pun langsung menyergapnya. Ia memaksa Sid untuk mengatakan maaf dan menyesali semuanya, kemudian merekamnya. Secara video itu langsung booming dan ramai diperbincangkan di medsos. Paginya, Aryan yang dibangunkan oleh istrinya dikagetkan dengan kedatangan Sunaina yang menunjukkan video pada Aryan. Sunaina mengatakan kalau orang itu adalah fan atau penggemar. I'll do it. Ia menyebut dirinya sebagai Aryan Khanna Junior dan ia mengirim pesan, sebuah kado sederhana untuk senior Aryan Khanna tercinta, dan menyuruh Aryan Khanna menghubunginya untuk berterima kasih dan hidupnya akan bahagia. Teman-teman lihat sendiri ekspresi Gaurav saat berbicara di telepon dengan Aryan. Apalagi saat Aryan mengatakan bahwa ia akan menjemput Gaurav di hotel dengan mobilnya. Gaurav benar-benar bahagia sekali. Ia langsung menelpon ibunya dan mengatakan semuanya. Ibunya pun juga merasa bahagia sekali. Ia menyuruh Gaurav untuk jangan lupa berfoto dengan Aryan dan memberikan titipan ayah dan ibunya. Mereka benar-benar merasa sangat bahagia. Tapi sayang, kebahagiaan itu tiba-tiba berubah seketika. Saat yang datang bukanlah jemputan untuk ke rumah Aryan, tapi jemputan untuk ke penjara. Akhirnya Gaurav pun berhasil ditangkap dan di penjara ia dipukuli oleh petugas. Malamnya Aryan pun datang secara diam-diam. Ia mengatakan kepada petugas polisi agar tidak ada satupun orang yang akan mengetahui hal ini, termasuk media. Dan ia mengatakan agar menahan Gaurav 2 hari dan mengembalikannya pulang ke Delhi. Pertama kali melihat Aryan Khanna, Gaurav langsung mengadu dengan mengatakan mereka terus saja memukulinya, tapi ia melindungi wajahnya. Dia bilang ini wajahnya Aryan Khanna, tak boleh terjadi apa-apa padanya. Aryan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gaurav itu adalah kejahatan. Namun Gaurav mengelak dengan berkata, di mata hukum itu adalah kejahatan, tapi di matamu itu cinta. Gaurav hanya merasa heran mengapa polisi bisa sampai tahu hal ini. Aryan pun berkata bahwa polisi membawanya ke penjara atas perintahnya. Di sini Gaurav benar-benar sangat merasa kecewa. Ia telah mengorbankan nyawanya untuk bisa berjumpa dengan Aryan. Dan sebagai imbalannya Gaurav hanya ingin meminta berfoto, meminta tanda tangan, dan meminta waktu 5 menitnya saja pada Aryan. Tapi Aryan malah mengatakan, untuk apa ia berikan walau hanya 5 detik saja. Tapi Aryan malah menyuruhnya untuk melupakan apa yang telah terjadi dan menyuruhnya pulang. Keesokannya Gaurav pun pulang ke Delhi. Saat ini Gaurav seperti sedang memutuskan sesuatu dalam hidupnya. Karena saat ia di jalan dan ditanya mengenai Aryan oleh Neha, ia hanya diam dan pergi begitu saja. Di rumah, ia menjelaskan kepada orang tuanya bahwa Aryan tidak menemuinya dan memberikannya waktu 5 menit saja. Ia terus menyendiri dan berpikir hingga tiba-tiba ia menjual toko warnetnya dengan harga yang bagus. Sebenarnya orang tuanya juga tidak mengerti, tapi Gaurav mengatakan kalau uangnya akan ia investasikan. Di kamar, Gaurav melepaskan semua foto-foto Aryan yang menempel di dinding kamarnya, dan kemudian ia bakar. Aryan bertekad, ia berkata kepada dirinya, selama ini penggemar mengejar idolanya. Kali ini idola yang akan mengejar penggemarnya. Kapanpun nama Aryan disebut, begitu juga nama Gaurav Chandra akan disebut. 1 tahun kemudian, di London dalam sebuah siaran mengatakan akan ada show Aryan Khanna akhir pekan ini. Ya, kalian pasti bisa melihat dan menebak kalau ini bukanlah Aryan Khanna. Dia adalah Gaurav yang sedang menyamar menjadi Aryan, dan kini ia sedang menjalankan aksinya untuk menjatuhkan Aryan. Saat ini, Gaurav membuat ulah di Madame Tussauds. Ia membuat keributan di sana. Tentu saja, polisi langsung datang ke tempat Aryan Khanna yang asli, kemudian menangkapnya.
Dan hal itu langsung seketika tersebar di segala penjuru London. Sedangkan di kantor polisi, Aryan diperlihatkan video rekaman saat kejadian. Everybody calls this person by your name. Dan ia mengatakan kalau itu bukanlah dirinya. Tentu saja polisi itu tak percaya dan menahan Aryan selama 24 jam sampai ia mengakui kebenarannya. Di sisi lain saat ini Gaurav telah berada di Dubrovnik. Dan sementara itu, Aryan telah bebas dan hendak langsung pergi melakukan konser dalam sebuah pernikahan di Dubrovnik. Namun saat di dalam pesawat, Aryan mendapatkan telepon dari Gaurav. Sebenarnya di sini Gaurav hanya ingin Aryan meminta maaf di depan semua orang bahwa yang dilakukan Aryan itu salah. Dan ia tak lagi pernah menyakiti hati penggemar. Aryan di sini benar-benar terlihat angkuh dan keras kepala. Ini terbukti ketika Sunaina mengatakan bahwa mengapa ia tidak minta maaf saja karena itu bukanlah hal yang sulit. Tapi Aryan langsung menatap tajam Sunaina. Ia benar-benar sangat marah. Sesampainya di lokasi, ternyata Gaurav telah berhasil masuk dengan menyamar sebagai kru. Semua keamanan pun diperketat. Dan Sunaina terus memperhatikan CCTV. Namun saat Aryan membacakan teksnya, ia pun tahu kalau Gaurav menyamar menjadi salah satu kru di situ dan memerintahkan semua kru untuk diperiksa. Tapi mereka tak menemukannya di kamera dan membuat Aryan marah. Dan Aryan langsung pergi ke ruang make up-nya saat tahu hanya di ruang make up itu saja yang tak ada CCTV. Namun ia terlambat. Saat sampai di ruang make up, Gaurav telah pergi dan meninggalkan pesan di cerminnya. Dan saat ini Gaurav berakting kembali menjadi Aryan dan menyapa para tamu. Kemudian ia pun mengajak salah satu gadis untuk berdansa. Namun saat berdansa, Sunaina melihat di kamera bahwa ada dua Aryan. Yang satu sedang berdansa dan yang satu lagi sedang berfoto. Ia pun langsung menelpon Aryan. Sedangkan Gaurav yang sedang berdansa mengambil kesempatan dengan menyentuh dan memperlakukan gadis itu dengan tidak sopan. Kemudian saat Aryan sampai, Mr. Butiani langsung marah padanya. Aryan pun bingung dan ia hanya meminta maaf dan mengatakan kalau itu bukanlah dia. Kemudian Mr. Butiani mengusirnya. Sedangkan di luar orang-orang telah heboh. Kemudian Aryan melihat Gaurav ada di antara kerumunan orang-orang dan langsung mengejarnya. Beberapa kali Gaurav hampir tertangkap, namun akhirnya ia lolos juga dengan terjun ke dalam air. Saat ini Aryan sedang mempersiapkan diri untuk sebuah show. Namun sewaktu Sunaina datang, Aryan bertanya, kenapa belum ada yang memberikan teks untuk dirinya? Sunaina mengatakan kalau show telah dibatalkan karena Butiani memboikot acaranya. Dan sponsor juga menarik dirinya. Wow, Gaurav benar-benar berhasil menjatuhkan Aryan. Nama baiknya kini telah hancur. Semua orang kini membencinya. Aryan mencoba untuk meminta bantuan polisi di India. Namun polisi itu mengatakan ia tak bisa menangkap karena itu bukanlah wilayah hukum mereka. Kemudian Aryan meminta untuk diadakan konferensi pers di London dan mengatakan kepada semua wartawan bahwa ia tidak bersalah. Ada orang lain yang sedang menyamar dirinya dan ia akan membuktikan bahwa dirinya tidaklah bersalah. Kemudian ia pun berangkat kembali ke India. Namun ternyata Gaurav telah lebih dulu sampai di rumahnya. Ia berhasil masuk, tentunya dengan menyamar sebagai Aryan. Awalnya istri Aryan percaya kalau itu Aryan, tapi saat ia memeluk Gaurav, ia mulai agak menaruh curiga. Ia mengambil pistol, namun saat kembali Gaurav telah menggendong putrinya. Di sini Gaurav tidak melukai istri dan anak-anak Aryan. Ia hanya ingin mengungkapkan semua perasaannya dan meminta istrinya untuk membuat Aryan mengerti. Tak lama setelah Gaurav pergi, Aryan pun datang dan bertanya kepada Aryan mengapa ia tak melaporkan ke polisi saja. Kemudian Aryan berkata bahwa di sini Aryanlah tersangkanya dan kini Aryan benar-benar emosi. Saat ini Gaurav mulai merasa agak bingung dan takut. Ia mematikan telepon dari Aryan. Lalu ia menelpon ibunya, namun ibunya mengatakan kalau mereka dalam masalah besar. Ternyata Aryan telah datang ke rumahnya sendirian bukan sebagai seorang bintang dan menantang Gaurav.
Tapi Gaurav mengatakan skornya baru sama saat Aryan meminta maaf. Dan di kontes Indervihar, Aryan harus manggung dan meminta maaf. Kemudian Aryan mengatakan kepada orang tua Gaurav bahwa anak mereka sudah gila. Ayah Gaurav mengatakan bahwa Gaurav anak yang baik. Ia berubah setelah bertemu dengan Aryan. Dan ibunya juga mengatakan kalau ini salah mereka karena telah membiarkan Gaurav terobsesi dengan gaya hidup Aryan. Akhirnya malamnya mereka pergi ke acara kompetisi tersebut, di mana Aryan bertemu dengan Neha dan meminta tolong padanya untuk berakting di panggung, agar dapat memancing Gaurav. Benar saja saat mulai Neha diajak naik ke panggung oleh Aryan yang menyamar jadi Gaurav. Namun saat di tengah pertunjukan, Gaurav tak bisa mengontrol tangannya dan menembakkan pistolnya. Untung saja meleset. Akhirnya terjadilah kehebohan dan Aryan mengejar Gaurav hingga mereka berada di atas gedung dan saling memukul. Hingga di satu titik Aryan berhasil menodongkan pistolnya ke Gaurav dan meminta untuk mengakhiri semuanya. Aryan begitu banyak berkata. Aryan meminta untuk melupakan semua ini dan memulai hidup baru, bukan sebagai Aryan Khana Junior, tapi merasakan hidup sebagai Gaurav Chandna. Kemudian saat Aryan hendak pergi, Gaurav menghentikannya dan berkata, "Kau telah mengambil segalanya. Kaulah jalan hidupku dan kau memutuskan hubungan ini." आपने सब कुछ बोला, सॉरी नहीं बोला. Namun Gaurav seperti telah menyerah dan mengatakan, "Lupakanlah, kau tak akan bisa mengerti." Ia pun melepaskan tangannya. Dan di akhir cerita, Gaurav pun berhasil telah mengikat namanya pada nama superstar Aryan Khana. Dan nama Aryan Khana kini kembali jaya lagi. Ia kembali menyapa penggemarnya. Namun ia melihat Gaurav berada di antara mereka. Cerita pun selesai. Wow, menurut teman-teman bagaimana kisah si Gaurav ini yang terlalu terobsesi dengan idolanya, bahkan sampai ia rela mati? Silakan teman-teman tulis komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih, bye-bye.